Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Thank you udah klik video ini, dan kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit baru yang ada di AutoFam. Ini mobil sedan keluaran Toyota Altis ya. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love, hey, hey. If I want something, I got it, hey, hey. Oh baby, I don't need love me, hey, hey. Cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances, I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Nah, ini dia ya mobilnya. Toyota Corolla Altis facelift tahun 2012. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya dulu. Yang pertama, lampunya. Untuk lampunya di sini udah pakai HID multi reflektor ya. Untuk lampu senjanya ada di bagian samping nih. Tapi untuk lampu senjanya dia masih pakai bohlam ya, masih halogen biasa. Dan di bagian pinggirnya ini ada lampu sennya juga. Tapi untuk lampu sen dia juga masih bohlam di bagian kiri sini guys. Untuk fog lampnya, fog lamp bagian bawah, dia udah kristal multi reflektor juga ya. Di pinggirannya, dia ada tarikan list chrome-nya gitu. Untuk fog lamp dia bentuknya bulat standar ya. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, untuk grillnya ini dia modelnya kayak rada V, tapi nggak V sih ya. Lebih kayak huruf U gitu mungkin. Sini dia ada tarikan list chrome-nya. Untuk bagian tengah dia pakai dark gray gitu ya. Di bagian tengah ini ada emblem Toyotanya. Emblem Toyotanya pakai accent list chrome kayak biasa. Mobil ini juga dilengkapi sama corner sensor. Ini corner sensornya itu ada di atas fog lamp persis. Tuh kalian bisa lihat titik-titiknya ya. Karena ini mobil sedan, jadi nggak heran ya kalau misalnya ground clearance-nya itu agak rendah nih. Nih, segini doang ya guys. Mungkin udah bagian depan, kita lanjut aja ke bagian kap mesinnya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk mobil ini itu 2000 cc ya, karena ini kan tipenya 2.0 V, 4 silinder dual VVTi untuk mesinnya. Untuk tenaganya dia di 154 horsepower dan torsinya itu dia di 203 Nm ya. Untuk bagian atas dia udah dilengkapi sama peredam nih. Bagian mesin juga udah dicat ya. Catnya ngikutin warna bodinya, tapi untuk penahannya dia belum hidrolik guys. Untuk kondisi mesin ini bagus, terus ini juga bersih kan, kalian bisa lihat ya. Dan yang penting mobil di AutoFam itu nggak ada mobil bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kalian bisa langsung cek ke dealer resmi. Sekarang kita lanjut lagi aja ya ke bagian sampingnya. Oke, next kita ke bagian sampingnya. Tadi kan kalian udah ngeliat ya, tampilan depan, bagian mesinnya juga udah lihat masih oke banget. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Tapi sebelum kita ke belakang-belakang, kita mulai dulu dari bagian bannya. Untuk ban, ini bannya pakai merek Toyo ya. Untuk ukurannya dia di 205/55, untuk ringnya ring 16. Untuk velg dia warnanya silver ya, standar. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion, dia udah elektrik ya. Di sini juga udah dilengkapin sama lampu sen, tapi untuk lampu sen sampingnya dia masih bohlam nih. Tuh masih halogen biasa. Di bagian atas pintunya ini ada talang airnya. Untuk bagian bawahnya ini ada tarikan list chrome ya. Nih, tarikan list chrome untuk bagian bawahnya. Dan di bagian bawahnya lagi juga ada tarikan, ini tarikan silver nih, bukan list chrome guys. Untuk handle pintu dia modelnya tarik ya. Tangki bensin ada di sebelah kiri, ada di bagian sini. Untuk bagian samping mungkin kayak gini ya, mobilnya juga nggak terlalu panjang-panjang banget gitu. Sekarang kita coba aja lihat ke belakangnya. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya, ini sih yang menurut Angel tuh tampilannya bagus banget ya. Nih, di bagian belakangnya, di bagian tengah itu ada tarikan list chrome yang lumayan besar di dekat handle pintu bagasinya.
Di bagian tengah ada emblem Toyotanya lagi, dan di bagian kiri ini ada emblem tipenya ya, 2.0V. Ini tipe 2.0V, dan di bagian kanan ada emblem Corolla Altis-nya. Kalau lihat dari belakang, menurut Angel sih ini lebih mirip kayak ke Camry gitu sih ya. Untuk lampu, dia lampunya untuk bagian belakang tuh modelnya bulat-bulat gitu ya, tapi sama, dia belum LED, dia masih pakai halogen nih. Untuk sen dia ada di bagian tengah ya. Sensor belakang, nih ya, kalian bisa lihat 4 titik sensor. Mobil ini belum dilengkapin sama kamera mundur ya, ini nggak ada kamera mundurnya. Sekarang kita coba aja buka bagasinya guys. Untuk bagasi kalian bisa pencet dari kunci, tapi dia tetap nggak elektrik sih. Jadi kalian tetap harus buka manual. Nah ini untuk bagasinya dia lumayan besar ya, tuh sampai dalam sana. Jadi ini tuh muat banyak banget guys. Ini ada toolkit sama P3K-nya. Kalau di bagian bawah ini ada ban serep, kunci dongkrak kayak gitu sih. Rapih ya. Dia naruhnya di bagian bawah soalnya. Jadi nggak menuhin bagasi belakang. Nah, kita tutup. Untuk tutup dia masih manual ya. Dan kita coba aja cek untuk bagian interiornya. Oke, kalau tadi kalian udah ngeliat eksteriornya masih mulus, sekarang kita udah masuk ke bagian interiornya ya. Untuk interior ini perpaduan antara warna hitam sama warna krem gitu. Kita langsung mulai aja ya. Oh ya, untuk kunci dia udah smart key ya, udah keyless. Kayak gini kuncinya. Jadi kalian tinggal taruh aja. Kita mulai langsung dari bagian kursinya. Untuk kursi dia warnanya krem dan ini udah pakai leather seat ya. Nih. Dan ini tuh udah super nyaman. Masih plastikan. Untuk pengaturan kursinya, untuk kursi driver nih dia udah electric seat ya. Nih, untuk elektriknya ada di bagian samping, tapi untuk elektriknya ini baru kursi drivernya aja sih, yang bagian penumpang sampingnya tuh belum guys. Nah, ini kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Kita lanjut lagi ke bagian door trimnya ya. Untuk door trim di sini dia masih hard plastik ya. Nih, di bagian bawahnya hard plastik, tapi untuk yang bagian hitamnya ini dia udah soft touch gitu. Untuk bagian armrestnya udah soft touch juga. Nah, di sini dia tuh ada aksen wooden panelnya gitu. Tapi wooden panelnya tuh agak gelap ya coklatnya. Dia nggak glossy, tapi ini tetap kelihatan mewah ya. Untuk pengaturan kacanya, kaca driver udah auto ya, yang lainnya belum. Sini ada tombol lock unlock sama window lock juga. Untuk handle pintu dia pakai aksen silveran. Bagian bawah ada door pocket, ada cup holder sama dilengkapi sama speaker juga ya. Untuk bagian kanannya di sini kalian bisa atur brightness-nya. Nih. Ini kalian bisa atur lampunya, lampu leveling ya. Di sini ada tombol navi on off-nya sama pengaturan spion. Karena spionnya juga dari track, udah elektrik. Kalian bisa atur semua dari bagian sini. Untuk bagian bawahnya ini ada tuas buat buka kap mesin ya. Untuk tuas tangki bensin sama pintu bagasi itu ada di bagian bawah guys. Jadi dia ada di bagian bawah, bukan di bagian samping kanan ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Ini laci kecil untuk koin-koin gitu sih. Kita lanjut lagi ya ke bagian setirnya. Untuk setir dia udah dilapisin kulit ya. Dan ini setirnya juga nggak berat ya, walaupun ini mobilnya berhenti. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk volumenya ya. Ini untuk modenya itu untuk head unitnya, kalian bisa atur dari sini. Nah, ini kalian bisa atur aja di sini. Untuk bagian kanan ini tombol display. Displaynya ini untuk kalian lihat di bagian speedometer sini. Kalian bisa ngeliat average-nya, range-nya berapa, speed, lap time-nya. Terus kalian bisa lihat jam juga di situ ya. Mobil ini juga dilengkapi sama pedal shift. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan wipernya, di bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Untuk race limit kecepatan ada di bagian samping kanan bawah ya. Untuk pengaturan setirnya sendiri, kita coba ya. Nah, ini udah tilt dan teleskopik ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Nah, untuk tampilan speedometernya ini standar sih. Tapi untuk kilometernya ini masih 48.000 ya. Ini 48.000 kilometer bukan miles guys. Selain kalian bisa atur dari tombol display yang ada di setir ini, kalian bisa atur juga manual dari sini nih. Ini ada tombolnya. Ini kalian bisa atur semua di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian head unitnya. Ini kita lanjut ya ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya ini unik sih ya, masih orinya kayak gini. Dia nggak terlalu besar layarnya, tapi dia udah touchscreen ya. Nih, ini udah touchscreen dan ini nggak ada masalah sih sama layarnya juga, masih oke banget. Kalau ke audio kalian bisa pilih ya,
AM, FM, mau pakai Bluetooth pun bisa, pakai AUX bisa. Kalian tinggal masukin aja di sini, bisa dicolok tuh. Nih, untuk SD card bisa masuk ke sini ya. Untuk volumenya tinggal diputer aja. Jadi selain dari pengaturan setir, kalian bisa atur manual juga di sini. Mau pakai CD bisa juga, guys. Untuk bagian atas ini ada tombol untuk lampu hazardnya di bagian tengah-tengah AC ya. Untuk pengaturan AC-nya sendiri ini ada di bagian bawah. Ini tuh aksennya aksen silver gitu ya, dark silver. Nih, untuk pengaturan AC-nya dia udah auto juga. Untuk temperatur ada di bagian kiri, untuk fan-nya ada di bagian kanan. Ini kalian bisa atur aja kalau misalnya kedinginan, bisa dikecilin. Tapi ini AC-nya masih dingin banget, padahal fan-nya cuma 2, tapi ini tuh dingin banget gitu. Ini untuk parking sensornya ya. Di sini dia ada aksen wooden panelnya lagi. Ini sama persis kayak yang di door trim. Untuk transmisi dia otomatis ya. Di sini ada 2 cup holder kalau kalian buka. Nih, ini ada 2 cup holder. Untuk rem tangan dia masih manual ya, masih model lama. Di sini ada armrest kecilnya mini. Di bagian tengahnya ini kalau kalian buka ada ruang penyimpanan kecil ya. Ruang penyimpanannya emang nggak terlalu besar, tapi ini tuh dia cukup dalam ya. Jadi lumayan bisa naruh-naruh banyak gitu. Ini dia juga udah soft touch. Kita langsung lanjut ke bagian dashboardnya. Untuk bagian dashboard dia di sini udah soft touch nih. Ini ada SBS airbag-nya. Ini perpaduannya sama ya. Ini warna hitam, tapi di sini dia bagian bawahnya tuh warna krem. Untuk laci dia ada 2. Untuk laci yang pertama, ini laci yang nggak terlalu besar. Untuk laci yang kedua ini ukurannya lebih besar ya. Di sini lengkap nih, masih lengkap buku warantinya, buku pedomannya masih lengkap banget tuh guys. Ini tersimpan rapi ya di dalam sini. Ada remote-nya juga masih lengkap. Untuk bagian atasnya, ini spion tengah. Untuk lampu dia masih manual ya nyalainnya, kanan kiri. Untuk ininya, kalian kalau buka, nah ini ada kaca. Kacanya juga udah otomatis ya sama lampunya. Jadi kalau misalnya kaca dibuka, lampunya otomatis nyala. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang. Nah, ini Angel udah duduk di bagian belakang ya. Ini bagian penumpangnya. Menurut Angel, kalau duduk di belakang ini kurang sih ya, kurang enak. Karena apa? Kursinya ini agak tegak sih ya. Mungkin agak pegel juga kalau misalnya pergi jauh-jauh. Cuman semuanya sesuai kenyamanan kalian sih. Kalau Angel kurang suka, lebih baik duduk di depan. Tapi untuk headroom dia masih jauh ya, masih ada 1 jengkal nih. Untuk legroomnya juga masih luas, masih ada 1 jengkal. Di bagian belakangnya ada pocket belakang. Untuk door trim dia hampir sama ya kayak bagian depan, cuman bedanya untuk bagian kacanya ini dia belum auto. Di bagian bawah ada cup holdernya lagi. Di bagian tengah ini ada asbak kecilnya mini mungil. Nah, untuk bagian penumpang ini kalian bisa duduk 3 orang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau duduk berdua juga bisa, dan kalian bisa manfaatin armrest di bagian tengah sini. Nah, ini armrestnya di sini juga dilengkapi sama 2 cup holder. Untuk cup holdernya dia ini aksennya aksen wooden panel ya. Ada 3 headrest juga, dan kalau duduk di tengah ini cukup nyaman karena di bagian tengahnya dia nggak naik, nggak nonjol ya. Jadi nggak sempit gitu kakinya. Di bagian belakang dia disediain tray juga. Ini ada tray belakangnya juga ya guys. Mungkin bagian belakang cukup segitu. Di bagian atasnya ini ada lampu, dan atap-atap atasnya ini juga bersih ya. Walaupun ini warnanya warna cerah, tapi ini tuh tetap bersih. Jadi walaupun ini mobil second tapi masih tetap terjaga. Nah, jadi mana? Kalian kan udah ngeliat nih ya, eksterior, interior. Kilometer juga masih oke ya, masih 40 ribuan. Untuk pajak mobil ini sendiri pun masih standar ya, sekitar 4 jutaan. Untuk OTR mobil ini juga di atas 100 juta, tapi masih 100-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net. Buat yang mau kredit kalian juga bisa. Kalian bisa langsung minta hitungannya ke nomor Angel di 0813-8787-6800. Buat yang pengen cek-cek katalog, bisa juga kepoin Instagram Angel @angel_autofam. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!